Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, kita mulai. Sidang dalam perkara 284, 75, 54, 87, 159, 37, 103, dan 55. PHPU Gubernur dan Bupati tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya. Agenda pada siang hari ini adalah mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu. Pemohon duduk manis ya untuk menyimak. Kalau duduknya nggak manis nggak boleh. Terus kemudian saya panggil dulu kehadirannya KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Hadir yang mulia. Baik. KPU Kabupaten Parigi Muntong. Hadir yang mulia. Baik. KPU Kabupaten Buol. Hadir yang mulia. KPU Kabupaten Morowali Utara. Hadir yang mulia. KPU Kabupaten Morowali. Hadir yang mulia. KPU Kabupaten Pohowato. Hadir yang mulia. Kemudian KPU Bone Bolango. Mic-nya dinyalakan. Yang mulia. Baik. Kemudian Kabupaten Gorontalo Utara. Hadir yang mulia. Baik, sekarang gantian pihak terkait 284. Hadir yang mulia. Pihak terkait 75. Hadir yang mulia. 54. Hadir yang mulia. 87. Hadir yang mulia. 159. Di mana? 159. Hadir yang mulia. Baik. 37. Pihak terkait 37 belum ada? Ada? Oke. Hadir yang mulia. Ya, Hadir yang mulia. suaranya bagus gitu kok nggak mau bicara agak keras dikit. Nah, suaranya nyanyi jazz bagus itu. Jazz atau blues, bluesuan. 103. Pihak terkait 103. Ya. Ada? Kok nggak bunyi? Hadir yang mulia. Nah, oh yang ternyata yang bagus anunya, mic sama sound systemnya, bukan suaranya. Pihak terkait 55. Hadir yang mulia. Baik, sekarang Bawaslu. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Hadir yang mulia. Bawaslu ke Parigi Muntong. Hadir yang mulia. Bawaslu Buol. Hadir yang mulia. Bawaslu Morowali Utara. Hadir yang mulia. Bawaslu Morowali. Hadir yang mulia. Baik. Bawaslu Pohowato. Hadir yang mulia. Bawaslu Bone Bolango. Hadir yang mulia. Terakhir Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Hadir yang mulia. Baik. Terakhir untuk Kabupaten Gorontalo Utara, perkara nomor 55, termohon silahkan. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ali Jufri Salem, kuasa hukum KPU Kabupaten Gorontalo Utara. Ya.
di sini hadir juga Ketua KPU Gorontalo Utara, yakni Bapak Sofyan Jakfar. Ya. Izinkan kami untuk membacakan jawaban termohon terkait dengan perkara nomor 55 di tahun 2025 ini. Yang pertama terkait dengan eksepsi yang mulia, Ya. kami anggap, nah di eksepsi ini ada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut kami termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap Ya. akhir hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 Tidak berwenang. yang diajukan. Penjelasannya dianggap dibacakan. Terus apalagi? Selanjutnya terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Ya. Menurut termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Utara Ya, tahun karena- 2024 yang diajukan oleh pemohon dengan alasan kami anggap dibacakan. Ya. Karena apa? Tidak memenuhi ambang batas. Pertama, berdasarkan pasal 158 Ya, dianggap. ayat 2, Selisihnya aja berapa? perselisihan ambang batasnya, perselisihannya 16,47% dari total suara sah 76.229 suara. Ya. Jadi mestinya hanya berapa persen diperbolehkan? 158. 2% yang mulia. 2%. Ini sekarang yang diperoleh pemohon berapa? Selisihnya. Yang diperoleh pemohon 16,47%. Oke, jauh sekali ya berarti ya. Jauh yang mulia. Tidak memenuhi 158. Terus apalagi eksepsinya? Terus eksepsi terkait dengan obscure label atau Oke. tidak jelas. Menurut termohon, permohonan pemohon tidak jelas dengan alasan satu, bahwa pemohon dalam positanya tidak menguraikan selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1 peraih suara terbanyak akibat adanya pelanggaran administrasi pemilu. Oke. Terus apalagi? Yang kedua, bahwa pemohon dalam petitum diktum 3 mohon kepada Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara nomor 1081 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 tertanggal 4 Desember Ya, 2024. petitumnya tidak jelas. Terus di diktum berapa tadi? Izinnya apa? Petitumnya tidak konsisten dengan posita. Jadi petitumnya tidak konsisten dengan positannya yang mulia. Oh, lah iya. Terus apalagi? Terus selanjutnya dalam pokok perkara yang mulia, Pokok perkaranya gimana? bahwa termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil pemohon baik mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan pemohon dan pokok permohonan kecuali yang diakui secara tegas dalam keterangan ini. Ya. Itu Nah, ada pada dalil- pokoknya yang mulia, pada pokoknya pemohon mengajukan permohonan ini terkait dengan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pertama nomor urut 3 di mana calon bupati dan wakil bupati atas nama Ridwan Yasin SHMH berstatus sebagai terpidana. Ya, itu gimana itu? Berstatus terpidana. Penjelasannya gimana? Baik, yang pertama bahwa perolehan suara menurut termohon antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1 peraih suara terbanyak adalah sebagai berikut. Ridwan Roni Imran dan Ramadan Mapalie memperoleh suara sebanyak Ini ya itu tadi sudah. Sekarang ada dalil yang mengatakan berstatus terpidana itu siapa? Yang terpidana itu Ridwan Yasin dan Ridwan Yasin yang mulia. Calon bupati nomor urut 3.
calon bupati nomor urut 3 yang atas alias Iwan itu ya, Iya yang mulia. menjadi dipidana masih 6 bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikendari. Ya, pidana percobaan ini, iya kan? Iya yang mulia. Gimana jadinya? Masih berstatus terpidana? Jadi ini sudah dipersoalkan, kemudian ini sudah masuk di Bawaslu. Kemarin sudah masuk ke Bawaslu, kemudian di Bawaslu karena dari yang bersangkutan ini mengajukan bukti bahwasanya dia memiliki surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan, sehingga ini menjadi rujukan termohon Loh, gimana untuk ini? meloloskan. Hah? Ini berstatus sebagai terpidana. Kok tidak pernah Jadi gimana? begini kronologisnya yang mulia, berkaitan dengan tuduhan pemohon terhadap termohon yang menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3, di mana calon bupati dan wakil bupati atas nama Ridwan Yasin SH.MH berstatus sebagai terpidana sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 29 Agustus tahun 2024 pukul 15.10 waktu Indonesia Tengah, KPU Kabupaten Gorontalo Utara menerima pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Ridwan Yasin dan Muksin Badar yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Di waktu yang sama, KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan memberikan status pendaftaran diterima sebagaimana yang tertuang dalam berita acara KPU Kabupaten Gorontalo Utara nomor 211/PL.2/BA/7505/2024 tanggal 29 Agustus tahun 2024 tentang penerimaan pendaftaran dalam pemilihan Ya, Bupati itu dan Wakil Bupati tidak usah Gorontalo dibaca kesimpulannya saja. Ini atas nama Ridwan Yasin, itu calon apa? Calon bupati? calon bupati yang mulia. Nomor urut berapa? Nomor urut 3. Nomor urut 3. Ini berstatus apa kok diloloskan? Dia berstatus terpidana apa bukan? Statusnya terpidana yang mulia. Kenapa diloloskan? Apa memang boleh terpidana jadi calon? Jadi awalnya memang yang bersangkutan ini terpidana di kabupaten lain, di pengadilan negeri. Kemudian dia mengurus surat keterangan domisili ini di Kabupaten Gorontalo Utara ini yang mulia. Nah iya, tapi statusnya melekat nggak itu kalau dia terpidana? Awalnya memang tidak terdeteksi begitu yang mulia. Oh, oke. Bawaslu gimana Bawaslu? Sekarang langsung saja Bawaslu. Gimana Bawaslu? Hah? Bawaslu? Baik, izin yang mulia, berkaitan dengan status Bupati nomor urut 3 ini, yang memang KPU sejak awal sudah menyatakan TMS pada tanggal 14 September, lalu kemudian bakal pasangan calon ini mengajukan sengketa di Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Seperti itu. Adapun pertimbangan kami dalam memutus permohonan sengketa kemarin majelis, yang bersangkutan ini memang mendaftar di Kabupaten Gorontalo Utara, tetapi beralamat secara domisili di Kota Gorontalo. Otomatis dapat mengurus karena syarat pengurusan surat keterangan tidak pernah dipidana itu di wilayah domisili hukum. Makanya Tadinya sebentar, saya stop dulu. Ya. KPU meloloskan nggak ini? Izin yang mulia, Prinsipal. untuk pasangan Ridwan Yasin ini tadinya kita sudah TMS. Tidak meloloskan berarti. Iya, kemudian beliau mengajukan sengketa di Bawaslu. Terus Bawaslu meloloskan. Iya. Kenapa Bawaslu meloloskan? Jelas ini di dalam
putusan kasasinya ditolak dengan kemudian mengatakan bahwa yang bersangkutan dipidana penjara selama 6 bulan dengan percobaan. Jadi dipidana sebetulnya. Kenapa diloloskan ke Bawaslu? Iya, majelis, yang bersangkutan berstatus sebagai terpidana percobaan. Nah, pidana percobaan itu pidana apa bukan? Iya, majelis. Lah ya, kok diloloskan? Ya, pertimbangan kami pada saat itu merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 71 2017. Lalu kemudian putusan Mahkamah nomor 17 itu apa? putusan nomor 71 majelis 71 itu apa? berkaitan dengan permohonan pasal 7 ayat 2 huruf G yang mana digunakan pencalonan gubernur untuk tahun 2017 pada saat itu. Kenapa? Ada kasus yang sama yang bersangkutan sebagai petahana berstatus dihukum penjara 1 tahun dan masa percobaan 2 tahun majelis. Ya, itu diloloskan juga. Iya, pada saat itu dapat mencalonkan diri pada pemilihan gubernur tahun 2017. Gubernur mana itu? Di Gorontalo juga majelis pada saat itu. Lalu kemudian kami meng-cross-check lagi pada keputusan KPU 1229 untuk dokumen kebenaran syarat calon itu majelis perlu kami jelaskan. Yang pertama di situ untuk verifikasi di bab 4 keputusan KPU 1229 mempersyaratkan dokumen itu memuat izin majelis. Mas. Ya ini untuk sebagaimana keputusan KPU nomor 1229 tahun 2024 tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon dan penetapan pasangan calon di bab 4 itu majelis ini meng-cross-check kebenaran suatu dokumen berkaitan dengan syarat calon. Yang pertama, dokumen dapat dibuka dan diakses dan terbaca dengan jelas, lalu kemudian memuat informasi terkait calon. Yang berikut memuat informasi status hukum tidak pernah dipidana penjara. Yang berikut itu tadi sebentar, jangan dilanjutkan dulu. Anda tadi mengutip putusan Mahkamah Konstitusi nomor berapa? 71. Iya majelis. 71 tahun berapa itu? PHPU atau PUU atau apa tahun berapa? Izin majelis PUU majelis. PUU? Iya. Tahun? Seingat kami 2017 majelis. 2017. Iya. Ini bukan persoalan itu. Ini pengujian pasal 222 Undang-Undang Pemilu dan penjelasannya mengenai presidensial threshold ini. Kenapa itu dikutip? Nggak ada yang kaitannya dengan itu. Tunggu majelis kita Ya ini syarat-syarat bahwa norma undang-undang yang dimohonkan dalam permohonan aku adalah pasal 222 Undang-Undang Pemilu dan penjelasannya. Nggak ada kaitan dengan itu. Ini presidensial threshold. Izin majelis kita cross check kembali. Ini kami bacakan majelis yang mulia pas putusan nomor 71 PU garis datar
angka Romawi 14 2017 bertanggal 19 Juli 2017. Kalau angka Romawi berapa itu? 14? Iya. Enggak ada ini. Ini ngutip dari mana ini? Hah? Hah? Ini hakim yang mutus saja jadi bingung ini. Gimana ini? Jadi intinya begini. Hah? Iya. Oh, mohon izin 2016. 16, coba Iya. 2016. 71 2016. Iya. Pengujian berkaitan pasal 7 ayat 2 huruf G. Coba. Undang-Undang 10 tahun 2016. Sebentar, kita tunggu dulu. Jadi kalau menurut saudara 71 2016 ini yang kena hukuman percobaan masih boleh tetap mencalonkan. Iya, dengan pada saat itu calon yang menjadi pemohon terhadap norma ini dapat mencalonkan di Pilgub tahun 2017 yang mulia. Atas namanya siapa? Rusli Habibi pada saat itu. Rusli Habibi. Ya sekarang gini aja lah, kita nanti tinggal kita putuskan gimana. Siap. Jadi yang mulia. KPU tadinya tidak meloloskan, ya prinsipal. Terus kemudian yang bersangkutan appeal ke Bawaslu. Ya, yang izin yang mulia, yang bersangkutan melapor ke Bawaslu. Ya, appeal ke Bawaslu. Setelah itu Bawaslu mengatakan boleh itu. Iya, kita. Terus dimasukkan kembali. Ya, karena berdasarkan putusan Bawaslu, maka karena putusan Bawaslu wajib kita tindak Ya, lanjuti. makanya itu setelah Bawaslu mengatakan ini boleh, terus Anda masukkan kembali Ya, kita jadi calon. masukkan kembali. Menjadi calon nomor Jadi 3. calon nomor urut 3. Oke. Terus apa lagi kalau begitu terus? Lanjut. Ya. Sekarang petitumnya saja. Baik yang mulia. Yang kedua terkait ijazah yang mulia, masih di pokok perkara. Ya, itu cukup, nanti kita dianggap dibacakan, sudah ada keterangannya. Ya. Baik yang mulia. Sekarang petitumnya. Petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara nomor 1081 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 tertanggal 4 bulan Desember tahun 2024. Dan 3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan Yang Mulia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex equo et abono. Hormat kami kuasa hukum termohon. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Sekarang pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Izin untuk membacakan. Ya. Ini saya tanya saja biar cepat ya. Baik. Ini pihak terkait ini pasangan calon nomor urut berapa? Nomor urut 1 Yang Mulia. Nomor urut 1. Peroleh terbanyak. Ya, peroleh terbanyak. Menurut saudara, ini Izin Yang Mulia. permohonan ini ada eksepsi? Ada Yang Mulia izin. Eksepsinya mengenai apa? Kewenangan Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. 158 dan kewenangan. Betul. Terus Pada ada intinya, lagi? Berikutnya Yang Mulia, yang selebihnya dibacakan yang terkait dengan kewenangan.
Berikutnya yang mulia tentang tenggang waktu pengajuan permohonan yang mulia. Ya. Izin membacakan yang mulia. Nggak usah dibacakan, itu masuk tengah waktu kan? Tidak yang mulia. Kenapa kok tidak? Karena begini yang pada perbaikan permohonan yang mulia itu terregister di hari Rabu tanggal 11 Desember 2024. Oke, jadi menurut saudara, Itu lewat waktu 1 hari yang mulia dan kita sudah jadikan bukti juga yang mulia. ya, jadi Sudah yang lewat melewati tenggang waktu itu permohonan pada awal masa atau perbaikan yang mulia. perbaikannya? Pada masa perbaikannya lewat 1 hari yang mulia. Dan Oke. kita sudah jadikan bukti juga yang mulia. Ya, jadi yang lewat tenggang waktu adalah Perbaikan perbaikan permohonan. permohonan. Baik. Kalau lewat waktu perbaikan permohonan, berarti kita menggunakan perbaikan awal. Iya. Permohonan awal, ya. Terus? Baik yang mulia, begitu juga dengan kedudukan hukum pemohon yang mulia, Ya. seperti yang tadi sudah disampaikan oleh termohon. 158 ya. 158-nya sangat tidak terpenuhi Karena 16%. Betul yang mulia, 16,8% yang mulia. Oke, terus? Berikutnya selanjutnya yang mulia, ini penting untuk kami bacakan yang mulia. Ya, silakan. Silakan. Tentang permohonan tidak jelas dan kabur yang mulia. Kabur, ya. Pada poin 2, bahwa petitum dalam permohonan pemohon berbunyi sebagai berikut. Poin 5 Romawi petitum, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohonnya untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Gorontalo nomor 1800 tahun dan seterusnya yang mulia. Yang ketiga, menyatakan diskualifikasi nomor urut 3 atas nama Ridwan Yasin dan Muksin Badar dan seterusnya. Nomor 4, menyatakan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 atas nama Roni Imran dan seterusnya. Begitu dengan nomor 5 yang mulia, menetapkan pemohon atas nama Tarik Mendagu dan seterusnya. Pada tabel itu dituliskan bahwa kami dengan nomor yang 3 didiskualifikasi yang mulia. Ya. Atau setidak-tidaknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara. Ya. Jadi gini yang mulia, dari petitum di atas terlihat pertentangan antara permohonan pada angka 5 dan angka 6. Ya. Dalam angka 5 pada pokoknya pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memohon pemohon sebagai pasangan calon yang terpilih. Sedangkan angka 6, pemohon justru Ya, itu memohon. bisa dimengerti Betul bahwa yang mulia. Jadi ada intinya, pertentangan di petitumnya. jadi pada intinya pemohon meminta PSU di satu kabupaten Iya, iya. dengan mengikutsertakan dia saja yang mulia. Ya, cukup ya. Ya, yang mulia. Jadi di dalam petitumnya ada pertentangan antara diktum yang satu dengan yang lain kan? Betul gitu. yang mulia. Ya. Pada intinya itu yang mulia. Ya, terus? Begitu juga dengan selanjutnya yang mulia dalam pokok permohonan yang mulia. Ya. Ini terkait dengan keterangan pihak terkait bahwa dalam dalil terkait dengan Roni Imran calon bupati dari pasangan nomor urut 1 tidak memiliki ijazah SMA. Pertama, bahwa terhadap dalil pemohon Roni Imran calon bupati dari pasangan calon nomor urut 1 tidak memiliki ijazah SMA adalah tidak benar. Ya. Bahkan cenderung mengada-ngada sebagai berikut. Ya. Ini ada buktinya kalau Jadi begini Romi yang mulia. ada ijazahnya? Ada yang mulia. Jadi untuk memperkuat bukti-bukti ini kita juga jadikan yang pertama KTP-nya yang mulia yang Ya. sudah sesuai. Terus begitu juga untuk memperkuat bukti di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi ini yang mulia, pemohon juga menyajikan bukti penetapan dari pengadilan yang mulia. Itu ada di poin 8 yang pada intinya adalah dalam penetapan pengadilan itu menyatakan bahwa Roni Imran dengan Roka Imran itu adalah orang yang sama yang mulia. Ya. Jadi ijazahnya ijazah resmi itu. Resmi yang mulia. Ijazah SMA. Benar yang mulia. Buktinya Karena bukti PT berapa? untuk ijazah SMA sebentar. Bukti PT berapa? Ada yang sebentar yang mulia izin untuk melihat. Ada bukti PT Oh iya. berapa? Surat ada sebentar. Oh iya, PT 07 yang mulia. PT 07. Itu ada nomor ijazahnya 16 OH COC. Oke, ya. Sama. PT 07 ya. Oke yang mulia. Terus Mungkin apalagi? yang tadi terlewat mungkin dianggap dibacakan yang mulia Ya. karena dalam poin-poinnya juga menjelaskan tentang bantahan terhadap dalil pemohon. Ya. Terus berikutnya yang mulia bahwa poin 10 yang mulia
Sebenarnya penggunaan KTP ijazah atas nama Roni Imran ini sudah sering digunakan yang mulia, Ya, bahwa yang itu sudah dianggap dibacakan. dianggap dibacakan pernah jadi anggota DPRD, Ya, terus jadi betul, wakil bupati ya. dan Sudah seterusnya. tidak usah dijelaskan lagi, sudah Oke. jelas. Dengan poin B yang mulia, ini penting juga yang mulia, yang tadi sebenarnya termohon harus tegas dalam membacakan poin ini yang mulia, Apa? bahwa terkait dengan status terpidana yang mulia. Ya, Pada prinsipnya kan pemohon ini kan dulunya pemohon yang mulia. Beliau ini memohon sebagai nomor register 56 dan telah ditarik. Jadi terkait dengan bukti ini, dalil ini sebenarnya kami sama prinsipnya yang mulia, bahwa pernah dilaporkan ke Bawaslu dan habis itu dihidupkan kembali oleh KPU yang mulia. Terus Ya. berikutnya yang mulia mungkin hanya penegasan saja yang mulia, bahwa dalam perolehan suara nomor urut 3 ini yang mulia, yang berstatus terpidana ini yang mulia, itu sebesar 1.104% yang mulia, atau setara dengan 6,7% yang mulia. Kalaupun diikutkan tidak berpengaruh terhadap perolehan suara, karena kita mencapai perolehan suara sebagai sebesar 54,89% yang mulia. oke. Terus Seperti itu yang sekarang mulia. petitumnya silakan. Petitum akan dilanjutkan oleh Dr. Duke yang mulia. Ya, Izin melanjutkan yang mulia. ya. Sebelum sampai ke petitum, saya ingin menambahkan sedikit terkait eksepsi legal standing kedudukan hukum, bahwa Sudah jelas itu, sudah jelas. ada tambahan sedikit yang mulia. Apa yang bahwa ditambahkan? Terkait ijazah, dalil terkait ijazah, tidak ada ijazah itu, ini mengenai pelanggaran administrasi pemilihan, ternyata memang tidak pernah dilaporkan di Bawaslu oleh pemohon yang mulia. Itu Ya, saja tambahan. kalau itu masuk pokok permohonan, kalau legal standing kan bukan itu. Ya, Siap yang mulia. ya petitum silakan. Petitum bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam eksepsi mengabulkan seluruh eksepsi pihak terkait. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, 1. Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara nomor 10811 dan seterusnya, tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024. 3. Merintahkan KPU Gorontalo Utara untuk melaksanakan tahap pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara terpilih berdasarkan putusan ini, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum pihak terkait. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Sekarang Izin yang Bawaslu, mulia, izin yang mulia. Mana lagi? Dari pihak terkait yang mulia, Kenapa? ada 3 hal yang mulia yang kita mau sampaikan yang mulia. Apa itu? Yang pertama, kami kemarin sudah memasukkan bukti dan menyampaikan akan menambahkan bukti yang mulia. Kapan menambahkannya? Hari ini yang mulia. Hah? Kalau menambahkan nggak bisa kan bukti 1 hari sebelum. Jadi izin yang mulia, pada saat kami memasukkan keterangan pihak terkait dengan bukti, kami juga menyampaikan akan menambahkan bukti yang mulia. Tadi Iya. juga sebelum di persidangan, kami telah menyampaikan kepada panitera dan nanti disampaikan kepada majelis hakim agar Oh, di bisa persidangan nanti akan kita pakai atau tidak, ya kita nilai, sila diambil. Ya. Selanjutnya yang mulia, tambahan sedikit karena ini krusial juga yang mulia. Jadi izin menceritakan yang mulia, pada tanggal 20 Januari 2025 yang mulia, ketika kami melakukan inzage yang mulia, kami menemukan bahwa penetapan prinsipal kami yang mulia dijadikan bukti yang mulia, bahwa penetapan itu merupakan hal yang sifatnya privat yang mulia ya. Kami sudah menanyakan kepada prinsipal bahwa memang putusan aslinya itu memang ada pada dia, dan kami indikasikan yang mulia atas dasar penjadian alat bukti pemohon ini kami indikasikan sebagai yang tidak sah atau secara ilegal yang mulia.
Itu bukti P berapa? Itu bukti P15 yang mulia. P15. Iya, penetapan pengalihan negeri Nimboto. Karena ini kan sifatnya penetapan yang mulia ya. Jadi tidak mungkin ada orang atau akses lain yang dapat mengambil selain sebagai pemohonnya pada saat itu. Penetapan sebagai apa ini? Menceritakan sebagai penetapan sebagai orang yang sama. Menjelaskan kepada orang yang sama yang mulia. Bahwa atas dasar ijazah, KTP itu adalah ya. orang sama. Kan nggak ada masalah ini kan? Bermasalah ketika memang ini tidak mungkin dijadikan selain bukti lain selain bukan dari pihak kami yang mulia. Kami indikasikan ini didapat dengan cara ilegal yang mulia. Dan kami akan kejar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang mulia. Oke, silahkan, itu bukan di luar urusan Mahkamah Konstitusi kalau itu. Ya. Ya, cukup? Cukup yang mulia. Ya, itu bukan urusan mahkamah. Silahkan Anda bertikai di luar sana mengenai ini, kan bukan urusan mahkamah ini. Baik, yang mulia. Tapi itu secara resmi dijadikan bukti di Mahkamah Konstitusi. Perolehannya dia kayak apa kalau itu dipersoalkan saudara di luar ya. Iya, pasti akan kami persoalkan. Yang mulia. Terserah itu. Baik, terima kasih. Itu hak saudara dan hak dia mau merespon juga di sana juga terserah. Ya. Tapi ini secara resmi dijadikan bukti di Mahkamah Konstitusi, diberi daftar P15. Ya. Baik, dan ini juga belum disahkan, nanti disahkan. Itu bukti tambahan. Sekarang Bawaslu, saya tanya saja Bawaslu. Ya, ada resumenya? Berapa halaman resumenya? 4 halaman. 4 halaman, intinya saja. Selain yang krusial ini, ya. Jadi saudara menerima appeal dari pasangan nomor 3 untuk dinyatakan sah keberadaannya sebagai calon. Iya, benar yang mulia. Iya, terus Anda meneliti, kemudian berdasarkan bukti-bukti yang Anda punyai bahwa sebenarnya dia sah. Benar yang mulia. Nah, itu di keterangannya halaman berapa sampai berapa di Bawaslu, keterangan Bawaslu. Halaman berapa sampai berapa mengenai itu? Iya. Ya, malah keterangannya nggak ada itu. Ya, ada, Anda nggak memberi keterangan itu di halaman berapa, nggak ada. Hanya menjelaskan mengenai ijazah saja. Halaman 3 yang mulia. Hah? Halaman 3. Halaman 3 alinea ke berapa? Ada, Mas. Anda hanya mengatakan bahwa terkait dengan permohonan-permohonan pada pokoknya menetapkan pasangan calon bupati terhadap dalil sebagai berikut. Ini hanya mengatakan begitu. Nomornya saja. Tapi duduk masalahnya bahwa yang bersangkutan ada putusan pengadilan begini-begini, itu tidak ada. Ya. Kalau halaman 3 isinya itu. Ini ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Iya, izin yang mulia, halaman 7. Gimana ini? Tadinya halaman 3, halaman 7. Halaman 7, huruf 5. Angka 5. Tidak ada angka 5 ini, bahwa berdasarkan hasil pengawasan ini pada pokoknya Bawaslu dan penyerahan masing-masing. Mana yang Anda meminta kepada mahkamah merekomendasikan kepada KPU untuk memasukkan kembali, itu enggak ada toh? Hanya menjelaskan duduk masalah, tapi kemudian merekomendasikan apa? Hah? Di mana ini? Tadi penjelasan Anda secara lisan mengatakan ada appeal, terus Anda teliti, kemudian Anda meminta kepada KPU untuk memasukkan kembali, kan gitu toh? Ya, Di izin surat yang mulia. keterangan tertulis nggak ada nih. Angka 6 yang mulia. Aduh, bingung nih aku jadi nih. Nanti lama-lama angka 1000 belum ada di sini.
Gimana? Ini coba angka 6 ya saya bacakan ya, biar ini terbuka, sidang terbuka untuk umum. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan pencermatan putusan KPU nomor ini tentang penetapan pasangan calon VD PK 31515. Adapun yang ditetapkan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024 adalah pasangan Roni Imran Ramdan Mapele dan pasangan Torik Modiku Nurjana Hasan. Mana yang menetapkan pasangan calon nomor urut 3? Tapi betul KPU, Anda memasukkan kembali itu karena diperintah oleh Bawaslu. Rekomendasi perintahnya dari nomor berapa itu? Karena ini juga sudah dibaca mahkamah keterangan Anda. Ya, Yang Mulia, ini selanjutnya di angka 7 halaman 8 bahwa Bawaslu Gorontalo Utara menerima permohonan sengketa pemilihan dengan tanda bukti dengan nomor 01 file bukti PK 31.5 garis datar. Jadi itu adanya di putusan Bawaslu nomor, jadi adanya itu di putusan Bawaslu nomor 001 PS Rek 7575 tahun 2024. Iya. Demi keadilan ini, tapi tidak ada keterangan di dalam itu, adanya hanya di sini. Oh, bukti hanya di bukti. Ini buktinya pihak terkait, bukan bukti Anda. Untuk bukti kami majelis untuk putusan itu di PK 31.5.4. Putusan Bawaslu. Jadi itu mestinya ada buktinya tapi ada keterangannya. Ini keterangannya kalau Anda sembunyikan kenapa? Memang ada buktinya. Iya, majelis. Tapi di dalam keterangan Anda sembunyikan, nggak ada di dalam keterangan ini. Mestinya di dalam keterangan ini ada persoalan pasangan calon nomor urut 3 mengajukan permohonan kepada Bawaslu untuk menyatakan kembali persoalan dia karena dicoret oleh KPU supaya dimasukkan kembali ke KPU. Ada persoalan ini mestinya. Ya? Ya sudah kalau begitu. Ada lagi Bawaslu yang akan disampaikan? Ada majelis. Apa? Berkaitan dengan penetapan pertama di tanggal 22 September untuk penetapan calon pertama itu untuk nomor urut 1 Roni Imran dan Ramdan Mapelei dan nomor urut 2 Torik Modanggu dan Nurjana Yusuf tidak ada keberatan pada saat penetapan calon pada saat itu, termasuk juga penetapan calon pasca putusan Bawaslu di tanggal 5 Oktober ketika KPU menindaklanjuti tidak ada keberatan dari pasangan calon manapun, dan termasuk juga berkaitan dengan ijazah tidak pernah kami menerima laporan dari pasangan calon maupun masyarakat berkaitan dengan ijazah calon nomor urut 1. Terima kasih Yang Mulia. Ya, baik, terima kasih. Kurang ini mungkin cukup ya. Baik. Jadi terima kasih atas penjelasan dari semua pihak, termohon, pihak terkait dan Bawaslu. Ini kita mengesahkan alat bukti, pemohon mengajukan bukti tambahan P15 sampai dengan P17. Kemudian termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan T26, betul? Betul. Kemudian pihak terkait PT1 sampai dengan PT21, kemudian ada tambahan PT22 dan 23. Benar Yang Mulia.
Ya, disahkan ya, tapi ini nanti akan kita nilai tambahan ini apa masih bisa bernilai atau tidak ya, karena baru diserahkan sekarang. Ya, kemudian Bawaslu PK 3151 sampai dengan PK 31520, betul? Benar Yang Mulia. Disahkan seluruhnya ya. Baik. Jadi setelah rangkaian persidangan ini, untuk perkara 284, 75, 54, 87, 159, 37, 103, dan 55 akan kita laporkan dalam rapat putusan hakim sesuai dengan fakta hukum dan fakta yang muncul dalam persidangan serta seluruh alat bukti-buktinya. Nanti dalam rapat putusan hakim bisa ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, kemungkinan pertama pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang pembuktian. Ya. Dalam sidang pembuktian untuk yang tingkat provinsi itu boleh mengajukan ahli atau saksi 6 orang untuk tingkat provinsi. Untuk tingkat kabupaten kota bisa mengajukan saksi atau ahli 4 orang. Komposisi ahli atau saksinya terserah pada para pihak. Kemudian pada kesempatan itu juga bisa menambahkan alat bukti tertulis lainnya, tambahan. Ya. Tapi dengan syarat semuanya itu, daftar alat bukti tambahan, identitas keterangan saksi, kurikulum vitae ahlinya dan sebagainya, keterangan ahlinya harus disampaikan 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian. Sidang pembuktiannya akan disampaikan undangan resmi dari kepanitraan dalam jangka waktu yang cukup sehingga 1 hari kemudian saudara bisa langsung memasukkan itu tadi ya, menyerahkan pada kepanitraan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hasil rapat putusan hakim bisa menentukan bahwa apa yang berkembang di dalam persidangan pendahuluan ini yang meliputi penyampaian permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu itu dianggap cukup, maka sudah bisa diputuskan. Yang sudah diputuskan itu nanti juga akan diundang secara resmi oleh kepanitraan dalam waktu panggilan sidang yang layak, ya sesuai dengan ketentuan. Mulai saat ini sudah tidak boleh lagi ada insage. Ya, sudah selesai dan sudah tidak ada tambahan alat bukti. Oleh karena alat bukti dan insage masih diperbolehkan setelah sidang pembuktian. Ya, dari pemohon cukup? Ada pertanyaan? Cukup ya? Kemudian termohon cukup? Cukup. Pihak terkait? Cukup. Bawaslu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025. Untuk perkara nomor 284, 75, 54, 87, 159, 37, 103, dan 55 telah selesai. Terima kasih, selamat malam.